Berusaha membahagiakan diri sendiri hari ini, pada Januari 2005 aku terlibat kecelakaan lalu lintas ketika sedang melintas di sisi utara sungai, yang mengemudi adalah kekasihku pada saat itu dan aku duduk di kursi penumpang. Kecelakaan itu terjadi karena pengemudi mobil di belakang kami tidak melambatkan laju. Si pengemudi berkata kepada polisi bahwa ia mengantuk karena baru minum obat flu hari itu. Mobil kami terdorong ke depan, membentur palang, dan pintu mobil bagian penumpang terbanting. Terbuka, ingatan dan kekuatan fisikku hilang pada hari itu, bersama dompetku, dan sampai sekarang pun semuanya belum pulih sepenuhnya, pinggul dan pergelangan kakiku patah, kandung kemihku juga hancur. Aku harus dioperasi, dan setelah itu aku masih harus menjalani 2 operasi lagi. Aku cuti bekerja dan diopname di rumah sakit selama 5 bulan. Kecelakaan ini mengubah pikiranku, konsep yang kumiliki tentang waktu berubah dan kekuatan fisikku menurun, seperti anak muda lainnya. Aku pernah berpikir masa mudaku masih panjang, kalau perlu. Aku bahkan bisa melewatkan 2 hari tanpa tidur, masih bersemangat dan bisa menemui banyak orang sekaligus. Fisikku kuat dan aku sanggup melakukan banyak hal. Aku mengikuti kelas tambahan sepulang kerja dan selalu memiliki banyak janji temu setiap hari. Jika masih ada yang perlu kulakukan, aku hanya perlu mengurangi waktu tidur. Saat itu aku tidak pernah berpikir waktu dan tenagaku terbatas. Saat itu aku memiliki waktu dan tenaga yang tak ada habisnya. Kecelakaan lalu lintas yang kualami pada usia akhir 20-an tahun mengubah kondisiku. Aku tidak bisa lagi begadang, berbeda dengan sebelumnya. Aku mulai mengantuk pada jam 12 malam. Aku merasa tenagaku terkuras dengan cepat bila bertemu dengan seseorang yang membuatku tidak nyaman. Konsep tentang waktu juga berubah. Waktu yang dulu serasa tak ada habisnya kini berubah menjadi waktu yang kubutuhkan untuk sehat kembali. Lalu bila aku memiliki anak, waktuku juga tidak akan sepenuhnya milikku lagi. Setelah memperhitungkan semua itu, waktu efektifku sangat terbatas. Aku merasakan desakan untuk mulai melakukan semua hal yang penting bagiku. Seperti itulah aku memandang dunia, dan aku memilih menghindari apapun yang bisa kuhindari, karena jika mengerahkan energiku untuk hal-hal yang salah, aku tidak akan punya energi yang tersisa untuk melakukan hal-hal penting. Setiap kali aku pergi ke salon, si penata rambut selalu mengoceh tentang betapa buruknya kondisi rambutku. Setelah mengoceh berulang kali, ia pun merekomendasikan paket perawatan rambut dengan biaya tambahan yang katanya bisa memperbaiki rambut rusak. Aku hendak menolak karena harganya terlalu mahal, tetapi tiba-tiba merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Di salon, aku membayar untuk pelayanan mereka, tetapi aku tidak pernah keluar dari salon dengan perasaan senang. Setelah memutuskan bahwa aku tidak ingin membuang-buang energi untuk hal seperti ini, aku pun pindah ke salon dengan penata rambut dari Jepang yang menawarkan harga pasti. Setelah kecelakaan itu, aku menyadari bahwa aku bisa mati kapan saja. Semua orang umumnya berpikir bahwa mereka tidak akan pernah mengalami kecelakaan atau mengidap kanker. Dulu aku juga berpikir begitu. Tetapi setelah semua yang terjadi, aku terus berpikir betapa tidak adilnya jika hidupku berakhir sementara aku menjalani hidup menurut cara orang lain dalam dunia yang tidak pasti ini. Jangan mencoba memenuhi harapan orang lain dan jalanilah hidup sesuai yang kita inginkan. Aku selalu mengingatkan diri untuk menjalani hidup tanpa penyesalan. Waktu dan energi kita terbatas, jadi janganlah kita buang untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita harus berusaha membuat diri kita sendiri bahagia hari ini.